Alhamdulillah baik. Gimana kok keadaan kesehatannya sekarang? Sekarang alhamdulillah baik aja. Oke. Kemarin kan sempet dapat kabar kok sakit ini ya, apa tumor usus. Iya, eee, boleh dibilang sih bukan tumor usus kali ya, jadi, polip, jadi di dalam usus itu banyak polip, polip kecil-kecilnya udah dibuang semua sama dokter, ada satu polip yang membesar dan dia sudah berakar di usus. Jadi tidak bisa diambil lewat anus karena dia nempel ke usus. Jadi harus diangkat lewat perut gitu. Oke, tapi emang awalnya gimana sih kok akhirnya bisa menyadari ada sakit itu gitu, gejalanya? Berawal dari empok perutnya nggak enak terus gitu ya. Jadi kayak kembung, kayak begah, kayak panas, kayak sembelit. Pokoknya nggak enak deh dirasa gitu. Nah terus BAB-nya juga eh, 3 hari, 4 hari sekali, maaf harus dicolok lewat belakang baru bisa BAB dan itu pun keras gitu. Jadi empok cek ke dokter lah gitu. Empok dateng ke dokter internis, udah diperiksa segala macem. Akhirnya dirujuk ke dokter bagian gastro yang khusus lambung. Nah, singkat cerita ngobrol punya ngobrol, apa yang dirasain apa segala macem lah dokter tanya ya. Nah terus salah satunya ada dokter tanya, ada apa, orang tua ada kanker nggak katanya gitu. Terus empok bilang kan ada, papa itu kanker paru-paru meninggalnya, mamah meninggalnya kanker usus gitu. Jadi begitu udah ngobrol panjang lebar lah sama dokter, akhirnya kita bikin janjian empo harus di endoskopi sama maaf di kolonoskopi. Lah itu dari situ empo kan dibius total. Ya baru ketahuan di situ polipnya banyak gitu. Sama yang tadi yang tumbuh besar itu, polip yang besar itu yang sudah berakar gitu. Keputusannya dokter bilang alangkah baiknya diangkat secepatnya karena gen dari kedua orang tua kanker ganas. Jadi berpotensi ke kanker ganas gitu. Karena faktor keturunan lah judulnya. Terus kan maaf, empok kan ngerokok. Nah, salah satunya rokok itu juga pemicu untuk mempercepat kanker gitu. Jadi sebelum kanker itu eh, maksudnya ada gitu, sebaiknya diangkat sekarang karena itu udah dibiopsi hasilnya jinak gitu. Kalau diangkat sekarang udah bebas, nggak punya pikiran yang aneh-aneh katanya gitu kan. Saya kasih gambaran kalau suatu saat itu akan kanker ganas, ya ibu harus di kemo dulu, beberapa kali katanya seperti kejadian mamah lah di kemo dulu gitu kan. Habis di kemo nanti baru dioperasi. Dioperasinya juga kalau sudah kanker ganas nanti BAB-nya ada di perut sini gitu kan. Jadi BAB-nya maaf bukan lewat belakang tapi lewat kantong gitu. Jadi saran saya sebaiknya secepatnya diangkat. Nah karena pengalaman empok itu trauma empok mamah tuh meninggal setelah eh, maksudnya ini operasi yang di kantong itu kan berapa bulan kemudian dikembalikan ke semula gitu. Maksudnya BAB-nya biar lewat eh, dubur lagi gitu. Nah itu dari operasi sampai itu nggak balik lagi, udah pulang nama gitu. Jadi empo tuh eh, trauma banget gitu.
Pola makan pasti ngaruh ya, karena kan ya kita nggak boleh bohong selama syuting bertahun-tahun kan, makan nggak pernah bener. Tahu sendirilah kalau di lokasi syuting kan makannya nasi kotak. Mau kita suka, mau kita nggak suka kita harus makan. Kalau kita nggak suka ya kita beli di luar gitu kan. Dan syuting dari pagi ketemu pagi, iya kan? Makan sembarangan. Maaf, kayak misalnya kalau lapar tengah malam yang ada tukang gorengan, belinya cuma gorengan. Tahu sendiri kalau gorengan yang bukan kita masak sendiri minyaknya aja kan udah hitam. Itu salah satu pemicunya. Terus makan juga sembarangan, jajan sembarangan, makan nggak teratur, tidur nggak teratur, istirahat nggak teratur, olahraga nggak pernah. Jadi dari pola hidup yang salah lah judulnya gitu. Oke, terus sekarang update-nya seperti apa Mpo? Sudahkah dioperasi atau seperti apa? Eh, Justru Empo takut dioperasi jadi sekarang Empo berobat ke Sinse gitu. Ke Sinse Awi di Muara Karang. Dengan ini tapi masih ada keluhan-keluhan nggak sih Mpo yang Mpo rasakan gitu selama berobat ini? Alhamdulillah sih ya perutnya udah nggak setiap hari sakit. Terus alhamdulillah juga BAB-nya setiap hari udah lancar gitu. Doain aja mudah-mudahan Empo berobat di Sinse ini sembuh karena penyakit yang lain yang banyak banget penyakit Empo sembuh di Sinse itu gitu. Oke, berarti memang Mpo juga punya riwayat berobat di sana ya Mpo ya, makanya Iya, Empo udah 2 tahun berobat setiap hari ke sana. Karena Empo kan ada sakit jantung, ada GERD, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, ada penebalan apa di pita suara semacam daging. Terus ada pengapuran, alhamdulillah Empo berobat di Sinseawi sembuh gitu. Jadi Empo mudah-mudahan yang ada di usus Empo itu mudah-mudahan sembuh gitu. Karena jujur Empo trauma banget yang namanya operasi gitu. oke, tapi biasanya treatment yang sering dilakukan tuh apa sih Mpo dalam pengobatan gitu? Cuma dikepret aja dikepret gitu. Pengobatannya misalnya Empo jantungnya sakit nih, dikepret gitu aja. Dikepret gitu aja. Enggak ada obat-obat nggak ada. Jadi emang benar-benar tradisional ya Mpo? Tradisional banget, iya. Empo udah 2 tahun alhamdulillah semua penyakit yang ada di diri Empo semuanya sembuh dan tinggal ini aja, tinggal yang di usus aja. Karena kan ini ketahuannya baru bulan Juni kemarin gitu. Berarti progresnya sekarang BAB udah lancar, nggak ada nyeri lagi juga ya Mpo ya? Nggak ada nyeri lagi, cuma makan memang Empo bener-bener rebus-rebusan semua. Kayak ayam Empo cuma sop doang. Misalnya pakai wortel, pakai kentang gitu. Lah terus ikan direbus, telur direbus, sayur direbus, pokoknya semua serba rebus dan minum tok air putih. Kecuali pagi doang air putih sama madu 1 sendok. Itu aja. Oke, berarti sekarang lebih aware lagi ya Mpo ya terhadap pola makan. Pastinya, pastinya. Iya itu kayaknya makanan, istirahat ya, olahraga itu kayaknya harus diterapkan dalam dalam hidup karena akibatnya ya seperti empok gitu kalau nggak ngerawat badan, nggak ngerawat makanan, nggak jaga istirahat, nggak jaga tidur yang bener, nggak olahraga ya seperti empok hasilnya jadi banyak banget penyakit gitu. Tapi sekarang jadi lebih rajin olahraga nggak Mpo? Iya olahraganya cuma treadmill doang kan umur udah 68 sayang. Mau olahraga apa kecuali jalan kaki ya kan. Kalau kita nggak itu nggak punya waktu ya treadmill di rumah gitu. Kalau punya waktu pagi-pagi biasanya habis sholat subuh nih sama asisten muter keliling kampung lah 1/2 jam gitu. Oke, berarti semuanya sekarang di make sure untuk balik lagi ke pola hidup yang sehat Balik ya Mpo lagi ya. ke pola hidup yang sehat. Minum jangan kurang dari 2 liter air putih wajib. Udah yang namanya soft drink lupain deh. Masya Allah berasanya udah tua. Berasanya udah tua bener. Yang junk food ya Allah udah deh.
Empo mah udah jauh banget deh. Soalnya lagi selama syuting ya makanannya cuma begitu doang gitu kan. Yang terdekat di lokasi syuting gitu. Oke, kita pembahasannya dari itu sekarang Mpok di umur yang segini ada nggak sih sesuatu yang belum Mpok capai? Aduh, kalau kalau empo itu orangnya nggak banyak mimpi, nggak banyak angan-angan, nggak banyak keinginan ya. Jalanin aja hidup seadanya gitu. Ngalir kayak air deh, ngalir kayak air sungai kali. Maksudnya ada rezeki kita nikmatin, nggak ada rezeki kita nikmatin gitu. Dinikmatin aja gitu, nggak punya keinginan. Aduh kepengen beli ini, kepengen ono, kepengen itu enggak deh. Kalau umpama dikasih sehat aja, udah alhamdulillah banget. Ternyata kesehatan itu mahal banget, iya. Heeh. Ngomongin soal kepengen, ada kepengen punya pasangan lagi nggak Mpok? Waduh, kalau itu sih udah enggak kayaknya. Hati Mpo udah ditutup. Yang pertama mungkin karena udah umur. Yang kedua cucu, udah gede-gede, udah pada kuliah. Apa kata cucu ya? Apa kata temen-temen ya? Apa kata anak? Udah deh kalau yang namanya itu Mpo udah tutup hati lah. Sekarang kita tinggal banyak-banyak bertobat aja karena eh umur udah maghrib. Tapi kan Mpok maksudnya tidak dipungkiri nggak sih di umur segini juga ada rasa mungkin kesepian karena anak-anak udah pada gede gitu. Terus ada punya cucu juga. Mpok Iya. sendiri kan di rumah sama Mbak aja gitu. Iya sama Ivon asisten sama ada asisten rumah tangga, ada supir, ada adik satu di rumah gitu cuma itu aja. Cuma kalau dibilang kesepian itu nggak boleh bohong ya. Munafik kalau kita bilang nggak kesepian itu bohong gitu ya. Kesepian sih kesepian, tapi dialihkan kesepian itu. Misalnya kita nonton tapi sambil zikir gitu kan. Kita lihat TikTok, ngapain aja yang kira-kira kesepian itu hilang gitu. Berarti lebih dialihkan ya Mpok ya. Dialihkan lah kalau kalau dipikirin terus ya stres lah. Kesepian lah pasti apalagi kalau lagi sakit. Kalau lagi sakit itu kok rasanya tersiksa kan nih hidup sendiri gitu di kamar sendiri gitu kan nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang apa, tapi dialihin aja, dialihin ke yang positif lah gitu. Banyak-banyakin istighfar nih. Langkah udah tinggal berapa langkah lagi istilahnya ya. Kalau waktu udah maghrib tuh istilahnya ke Isya udah deket gitulah. Gitu aja jadi banyak-banyakin bertobat aja kayaknya. Oke, tapi dari anak-anak nggak ada obrolan untuk itu nggak Mpok? Mungkin kayaknya Mpok butuh gitu pendamping atau seperti apa gitu. Anak-anak gitu, maksudnya nyaranin gitu. Enggak, kalau anak-anak nggak nyaranin. Semuanya apa yang bikin mama happy jalankan. Kalau anak-anak sih dipasrahin lagi ke empok, tapi kalau empok enggak lah. Enggak lah, udah gitu kan semuanya tuh berakhirnya empok kan 3 kali nikah berakhirnya nggak pernah enak. Jadi udahlah mau cari apa lagi gitu. Jalanin aja. Oke, sempat kemarin-kemarin tuh ada beberapa waktu yang lalu gitu ada berita yang kayak meskipun udah di umur segini masih ada berondong yang deketin itu benar nggak Mpok? Kalau itu nggak boleh bohong ya. Yang mau berondong, yang setengah tua, yang tua ada aja yang ngedeketin itu nggak boleh bohong. Tapi kan balik lagi ke diri kita kalau kita nggak tanggapin kan nggak terjadi gitu. Mm. Apa upaya-upaya yang biasanya cowok-cowok lakuin gitu untuk Ya kalau misalnya dia komunikasi gitu ya, komunikasi kan banyak nih di WA gitu kan. Kalau komunikasinya biasa-biasa aja, ya empok ladenin aja kan teman-teman banyak lah gitu. Tapi kalau udah nyerempet-nyerempet ke kira-kira kesepian gak sih kalau sendiri gitu. Soalnya saya juga gitu kan, duda punya anak 3 bla 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 bla. Ujung-ujungnya mengarah ke sana. Nah itu percaya apa enggak biar temen empok blokir. Karena empok udah nggak mau gitu, heeh, gitu. oke. Tadi kan tuh sempat singgung udah 3 kali menikah dan ujungnya tidak baik itu ada rasa kayak trauma juga nggak sih Bu sebenarnya? Termasuk. Jadi kayaknya
Ya itu yang bikin empok tutup hati karena memang trauma kalau boleh jujur. Oke, berarti bukan karena nggak maunya banget ya Mpok ya, mungkin Iya, memikirkan ke depannya seperti apa. iya. Empok masih muda aja ya. Maaf, disakitin. Bagaimana kita udah nenek-nenek begini, masya Allah udah enggak deh, enggak bener. Mm. Biasanya apa upaya yang Mpok lakukan untuk kayaknya udah deh temenan aja deh gitu, nggak usah ke hal yang lebih jauh selain ngeblokir itu. Ya kita udah ngomong segala macam tapi dia kayaknya masih aja gitu ya. Udah males deh kalau kita udah bilang berteman aja terus masih aja. Ya coba dulu pendekatan lah bla 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 lah bla 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 lah. Udah males lah. Udah deh blokir aja deh ribet gitu. Tapi untuk pertemanan sendiri Mpok masih ini nggak sih, sering hangout gitu keluar sama Ya teman-teman. sama teman-teman cewek sih sering, sama teman-teman cewek sering. Update-nya gimana Mpok terkait teman-teman arisan yang selalu ke luar negeri itu? Alhamdulillah besok ini Februari, Empok tanggal 22 sampai tanggal 1 Maret. Kalau Empok masih dikasih umur, Empok berangkat ke Jepang. Kebetulan kan Empok tanggal 28 Februari kan ulang tahun. Jadi teman-teman mau ulang tahunin di Jepang. Ini yang arisan princess yang keliling dunia setiap tahun gitu. Tapi targetnya kemana Mpok? Tempat-tempat yang apa yang menarik gitu mungkin untuk didatengin. eh apa avocado gitu yang pertama ya ada di handphone Empo tuh ntar kalau mau lihat kemana-kemananya tapi Empo belum baca karena tulisannya kecil-kecil kan harus dibuka tuh tulisannya kecil-kecil udah Empo mengekor aja lah gitu. Heeh. Iya rutenya. Oke, terkait dengan itu termasuk healing juga nggak Mpok? Karena kan Mpok di rumah maksudnya nggak kemana-mana, mungkin kalau misalkan nggak job atau nggak hangout gitu, itu termasuk healing juga nggak buat Mpok? Maksudnya gimana? Itu jadi hal yang refreshing nggak buat Iya Mpok? pastinya, insya Allah juga nanti bulan November kalau nggak ada halangan, emponya juga masih dikasih umur, empo mau ke Korea diajak sama Asti Ananta, anak angkat empo gitu, dengan perusahaan Forminya. Oke, berarti Mm-mm. di maksudnya di umur yang segini ini masih tetap ini yang pokoknya ada energi ya untuk keluar-keluar Mpok ya. Iyalah, ya ampun kalau di rumah terus bete banget. Empo terbiasa dengan sibuk ya. Barangkali salah satunya yang bikin Empo sakit tuh eh, kurang kesibukan. Biasanya Empo kalau sibuk itu nggak pernah merasa sakit. Walaupun Empo sakit itu nggak dirasain gitu. Tapi kalau misalnya Empo kebanyakan di rumah itu yang bikin Empo sakit itu salah satunya mungkin karena Empo tuh eh, apa nggak bisa diem gitu. Kalau di rumah aja banyak pikiran, stres, malah jadi sakit. Kalau di lokasi syuting kan kita setiap hari ketemu teman-teman gitu kan, hahaha hihi gitu kan. Jadi lupa tuh sama sakit. Ternyata sekarang di absen penyakit banyak banget gitu. Terkait dengan ngomongin soal kesibukan Mpok, untuk pekerjaan sekarang gimana? Lebih lebih prepare ke yang seperti apa kerjaannya? Ya, empo mah yang namanya kerjaan nggak pakai ini deh, pokoknya diterima aja, ya. Kebanyakan sekarang sih cuma talk show aja. Tapi alhamdulillah orang ulang tahun masih dipanggil nyanyi, ya. Orang wedding masih dipanggil nyanyi. Alhamdulillah lah biar nenek-nenek suara cekak juga tapi orang masih percaya gitu. Empo menghibur tamu-tamunya gitu. Oke, terkait 2024 apa sih resolusinya Mpok? Karena kan kemarin kita sempat ketemu nih di akhir Heeh, tahun itu. heeh. Apa resolusi barunya di tahun ini? Kagak ada, cuman sehat doang. Karena sekarang penyakitnya badannya lagi diinin penyakit banyak. Jadi cuman pengen sehat doang. Anak cucu sehat semuanya. Anak cucu maksudnya cucu-cucu pintar semuanya sekolahnya. Nggak muluk-muluk udah cuman begitu aja. Ya kalau syukur-syukur sih ya stripping masih ngade gitu. Udah kerjaan masih ngade, rezeki masih ngalir gitu. Karena kalau kita nggak sehat kan gimana mau kerja gitu. Oke, siap. Oke, Terima kasih makasih, Mpok. makasih.